Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita. Di antara satu pertanyaan yang masuk ke redaksi adalah pertanyaan berkaitan dengan kriteria orang yang berhak menerima sedekah. Awalnya pertanyaan itu berasal dari seorang yang alhamdulillah berbuat baik kepada al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, termasuk kepada anak-anak yatim. Tentu ini adalah perbuatan yang sangat terpuji, ya. Sedekah secara umum adalah di antara perbuatan-perbuatan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan sedekah khususnya kepada anak-anak yatim, mengkafil mereka, menanggung mereka ini adalah orang yang sangat membutuhkan tatkala nafkah yang seharusnya ada dari bapaknya ternyata harus terhenti dan jadilah dia seorang yatim. Sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rasulullah SAW menghimpitkan dua jarinya, dan begitu dekatnya, ya, kedudukan seorang yang memberikan jaminan kepada kebutuhan-kebutuhan seorang yatim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan itu di dalam surat Ad-Duha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka yatiman, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan dirimu dalam keadaan yatim, fa'awa. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Realitanya memang anak-anak yatim itu dan seluruh fuqara dan masakin sangat membutuhkan bantuan. Ya. Ada realita yang lain bahwa terkadang anak-anak yang kita bantu, yang kita santuni, yang kita tolong belum persis seperti yang kita harapkan kondisinya dari sisi komitmen mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih kepada akhlak-akhlak yang diharapkan terus-menerus terjadi perbaikan, ya. Ada di antara mereka yang apabila laki-laki terkadang masih merokok, ya. Ada di antara mereka yang perempuan terkadang masih belum mengenakan baju yang syar'i. Nah, apakah boleh kita memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang seperti itu, ya? Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, seorang yang mendapatkan bantuan itu karena memang dia berhak, ya. Pertama kali apabila itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup, maka itulah ukurannya, dan Islam, ya, memberikan anjuran untuk ini kepada siapapun, ya. Bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan, ya, yang membutuhkan, tetangga kita misalnya, ya, ya bukan orang yang memusuhi kita sebagai seorang muslim,
maka dia juga berhak mendapatkan uluran tangan kita. Dan pada asalnya kita melihat syariat, ketika disyariatkan zakat misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan zakat mal berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina, ya, wal 'amilina 'alaiha ila akhiril ayah, ya. Jadi ada golongan yang jumlahnya 8 sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat mereka memang membutuhkan bantuan itu. Demikian juga ketika kita bicara tentang zakatul fitri, ya. Zakatul fitri, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tu'matan lil masakin. Itu diberikan untuk menutup kebutuhan makan orang-orang miskin. Jadi sifat membutuhkan inilah yang menjadi ukuran mereka itu menerima zakat, menerima sedekah kita, ya. Apabila kita mendapatkan orang yang baik, yang saleh, kemudian dia membutuhkan, maka tentu dia lebih berhak, ya. Karena hakikatnya kebutuhan duniawi kita itu adalah untuk menopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi secara umum bahwa sedekah itu diberikan kepada mereka ini, meskipun secara akhlak mungkin masih banyak perlu perbaikan, hukumnya sah-sah saja, ya. Kecuali apabila kita memberikan sedekah, ya, kepada seseorang dan kita yakin bahwa sedekah tersebut akan digunakan olehnya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, di situ tidak boleh, karena kita menolong dia dalam dosa, ya, menolong dia di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita belum yakin dan tidak ada pembebanan bagi seorang yang bersedekah untuk mencari-cari bagaimana hakikatnya dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah tahu, ada ilmunya, bahwa yakin itu untuk bermaksiat, disinilah dia tahan itu, ya, dia berikan kepada yang lebih berhak, ya. Apa yang disampaikan ini sesungguhnya berdasar kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin, ya, fa kharaja bi sadaqatihi. Kata Nabi SAW, ada seorang yang berkata, sungguh aku akan mengeluarkan sebuah sedekah atau sedekah, ya. Maka orang ini pun membawa sedekahnya itu, ya. Kemudian ternyata sedekah yang dia keluarkan itu jatuh di tangan siapa, ya? Fawadha'a ala sarikin, ternyata diterima oleh seorang pencuri, ya. Jadi yang menerima sedekah ini dia niatnya sudah benar, ya. Dia ingin bersedekah, maka dia keluar, kemudian dia berikan sedekah itu, ternyata diterima, ya, oleh seorang pencuri. Fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala sarik. Pagi itu orang-orang berkata bahwasanya ada seorang pencuri telah menerima sedekah. Sampailah berita itu kepadanya, kemudian orang yang bersedekah ini mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji bagimu.
artinya dia sudah berniat sedekah, ternyata jatuh pada seorang sarik atau pencuri. Kemudian dia berkata lagi, ya, la atasaddaqanna bi sadaqatin, aku benar akan mengeluarkan sebuah sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi, kemudian dia keluar lagi, dia berikan sedekahnya itu, ya. Ternyata jatuh ke tangan siapa? Fa wadha'a ala zaniyah, ya. Atau diterima oleh seorang zaniyah, seorang pezina, ya. Kalau tadi yang pertama adalah orang yang berdosa besar karena mencuri, yang kedua ini orang yang berdosa besar karena perbuatan zina, tetapi mendapatkan sedekahnya, ya. Kemudian di pagi itu orang-orang juga berkata, ya, fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqa al-laila ala zaniyah, ya. Malam tadi ada sedekah sampai kepada seorang zaniyah, seorang penzina, ya. Sampai berita itu kepadanya, ia mengatakan, Allahumma lakal hamd, ya Allah segala puji bagimu, ya. Dia tidak berhenti, memang dia bertekad untuk mengeluarkan sedekah, ya. Maka dia berkata lagi, la atasaddaqanna, fa kharaja bi sadaqatihi, dia lakukan lagi. Yang ketiga ini ternyata jatuh ke tangan ghani, yaitu seorang yang cukup, ya, seorang yang sesungguhnya tidak membutuhkan sedekah, ya. Maka kemudian setelah itu sampai kepadanya berita, dan dia juga mengucapkan yang sama, Allahumma lakal hamd, ya Allah segala puji bagimu, ya. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd ala sarik wa ala zaniyah wa ala ghani, ya. Ketika dikatakan, ya sudah segala puji bagi Allah, dia berniat benar, ya. Tidak ada yang menselisihi niatnya untuk bersedekah itu, ternyata sampai kepada orang-orang yang bermacam-macam itu, ya. Kemudian dikatakan bahwasanya fala'alla, boleh jadi sedekahnya kepada sarik itu, fala'allahu, ya, yasta'iffa, ya, an sariqatihi. Bisa jadi kalau pencuri itu kemudian setelah menerima sedekah dia berhenti dari mencuri, ya. Demikian juga pada zaniyah, fala'allah tasta'iffa, ya. Barangkali dia akan berhenti dari zinanya, ya. Adapun yang sampai kepada al-ghani yang tidak membutuhkan tadi, fala'allahu ya'tabir, barangkali orang yang sudah kaya tadi dengan menerima sedekah itu justru akan menjadi pelajaran baginya untuk belajar sedekah, ya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, mengomentari tentang riwayat ini bahwasanya seorang yang niatnya sudah baik kemudian bersedekah, ya, maka sudah sempurna dia, terlepas belum sampai kepada sasaran yang dia tuju sedekah tersebut, ya. Jadi wallahu taala alam, kaum muslimin dan kaum muslimat, azanillahu wa iyyakum, bahwa bersedekah kepada mereka secara umum adalah boleh dan sah, ya. Bahkan kita berharap itu menjadi perbaikan bagi mereka, ya. Kalau kita kemudian ajak mereka kepada jalan-jalan kebaikan dengan kita bersedekah kepada mereka, memberikan zakat atau bantuan sosial atau yang lainnya, mereka mau untuk kembali dan diajak kepada hal-hal yang lebih baik, ya. Dan harta seorang mukmin itu sampai kepada lisail wal mahrum, kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang yang membutuhkan, tetapi dia tidak mau mendhahirkan
ketidakpunyaannya itu, dan itu lebih baik. Apabila kita dapatkan orang yang lebih baik, maka lebih baik. Dan bagaimanapun secara umum, sedekah itu kepada orang yang membutuhkan adalah baik. Tapi jika kita yakin bahwasanya sedekah itu akan digunakan untuk maksiat, maka kita tidak memberikan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga jawaban ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita untuk lebih bersemangat di dalam bersedekah, dan insyaallah lebih baik lagi di dalam bersedekah. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.